Mas. Hanya dalam juga ya? waktu banget. Dan itu seperti yang tadi dibilang Mas Alam. Jadi tadi mereka tuh butuh meningkatkan kapasitas mereka, kapasitas usaha mereka. Nah, peningkatan kapasitas. Nah, jadi kita berkolaborasi dengan gerakan OC ini gitu. Jadi terimplementasikan menjadi suatu kebijakan di tahun 2020 Pemprov DKI Jakarta buat regulasi kalau membuat izin usaha mikro kecil IUMK namanya. Nah, ini khusus lagi masalahnya juga ya. Itu dia awal gabung tuh udah 50 juta. Kayak pesugihan ya, Bu ya? Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Yo, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Yeah. Kali ini akhirnya kembali lagi ya setelah dibajak beberapa kali oleh Bapak Angga gitu kan podcast ini kan. Akhirnya tahta kita kembali lagi. Iya. Gitu kan. Saya Nobi bareng sama teman saya ini. Yeah. Farel, ya. Farel. Akhirnya kita kembali lagi ya menguasai podcast ini sebagai host. Kita udah host untuk beberapa puluh episode, tapi diambil untuk beberapa episode ya. Iya. Tapi yang ngeselin adalah kalau kita yang jadi podcaster kok nggak terkenal ya. Pokoknya pas dari momen-momen yang ini Mas Angga nih terkenal. Nah, kita lagi akan ngebahas ini nih. Apa nih? Kita akan ngebahas apa Rel hari ini? Jackpreneur namanya. Nah, Jackpreneur itu apa sih gitu kan? Apa sih itu? Kalau dulu familiar sama campaign jargon tuh yang gini-gini, ya, OKOC. Nah, apa hubungannya OKOC dengan Jackpreneur, PKT dan segala macam. Nah, kan sempat ramai juga ya soal OKOC. Ada bahasan gitu, mungkin ada wali kota atau bupati yang di pilkada yang mau meniru OKOC. Nah, sebenarnya OKOC itu gimana? Atau Jackpreneur itu gimana? Ada ya, Bang? Nggak pernah denger? Ada. Saya nggak sebutin, nggak enak lah. Kenalin dulu dong ini yang ngomong. Oh iya, siap. Nah, kita ngomongin Jackpreneur ini bareng sama orang-orang yang bertanggung jawab. Ya benar sih, bertanggung jawab, benar ya. Yang mengurusi, yang bertanggung jawab soal Jackpreneur. Yang pertama ada Mas Medina Alam, Mas Alam dari TGPP. Mau kenalan dulu suaranya? Salam kenal. Ya, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua, saya Alam. Siap. Nah, itu sudah ada suaranya. Satu lagi siapa, Rel? Ya, Bu. Manggilnya Bu dong. Dikenalin dong. Kan Bu Sarasnya yang kenalin sendiri. Iya. Siap. Oh iya, baik. Ya, aku Saraswati, dipanggilnya Saras. Saya bertugas di ini ya resmi ya, bertugas di Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta. Oke. Nah, ini bantuin Mas Alam sih sehari-hari. Siap. Pak Salam banyak yang bantuin ya kayaknya. Iya. Pokoknya idenya Mas Alam semua. Nah. Cambung tuh. Sudah dikatakan bahwa lanjut. Semua idenya udah disebut ya. Jadi kita langsung nanya aja sih. Jadi Jackpreneur sama OKOC sama nggak sih? Apa beda atau apa nih dari yang punya ide nih? Ya tuh. Tadi katanya yang punya ide kan Mas Alam. Iya, Mas Alam. Berasal dari alam. Berasal dari alam. Malah nggak lucu lagi. Berbahaya sekali. Langsung deh. Langsung kita. Iya. Oke. Pertanyaan ini saya agak unstable nih si internet saya. Tapi saya lanjut aja kali. Ini salah satu provider yang pertanyaannya apa perbedaannya? Oke. Tadi Rel, diulang lagi Rel. Jadi Jackpreneur itu apa sih sebenarnya? Saya di kantor terus. Aduh, dikomenin tuh. Tuh, Bu Sarah sudah background kantor. Iya. Jadi nanya lagi nih, Jackpreneur itu sebenarnya apa sih? Ya, bedanya dengan OKOC. Dan bedanya dengan OKOC apa? Oke, bedanya dengan OKOC apa? Simpel sekali ya pertanyaannya. Tapi mungkin ini kita bercerita nih kalau misalkan mau menjawab soal itu. Dan nanti mungkin Bu Saras juga bisa nambahin ya.
Ini sebenarnya back di tahun berapa? Tahun 2017 begitu ya. Bahkan ketika Pak Anies masih mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta, OKOC ini menjadi salah satu program utama ya yang digaungkan pasangan Pak Sandi dan Pak Anies Baswedan di tahun 2017. Dan pada akhirnya terpilih, alhamdulillah jadi gubernur dan wakil gubernur. Dan program itu berjalan ya terus sampai tahun 2018 dan alhamdulillah dimanifestasikan jadi suatu kebijakan. Nah, kebijakan ini sebenarnya diambil, mungkin nyambung aja ya, tadi soalnya ada beberapa pertanyaan juga soal OKOC, soal PKT juga. Nah, itu apa sih sebenarnya 3 hal itu? Nah, sebenarnya OKOC ini gerakan masyarakatnya, One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship. Jadi intinya untuk penciptaan wirausaha baru yang Prof DKI Jakarta sendiri kita menargetkan 200.000 wirausaha baru sampai tahun 2022. Dan apa namanya terciptanya 4 DKI Jakarta. Nah, sebenarnya untuk OKOC ini masih terus berjalan gitu. Karena sebenarnya ini OKOC ini adalah suatu gerakan masyarakat. Bahkan OKOC ini tidak hanya bergerak di Jakarta aja, bahkan di seluruh Indonesia. Di kabupaten lain, di provinsi lain pun gerakan OKOC ini sangat masif sekali. Dan OKOC ini ada penggeraknya juga, terkhususnya gitu ya. Mereka penggerak-penggerak yang langsung berarti jatuhnya turun secara langsung udah ke di luar wirausaha Indonesia. Di luar Pemprov sendiri atau gimana? Nah, sebenarnya itu kan gerakannya. Nah, jadi kita berkolaborasi dengan gerakan OC ini gitu. Jadi terimplementasikan menjadi suatu gerakan di tahun 2018 dalam sebuah pergub disahkannya ya kebijakan peraturan gubernurnya itu namanya program kewirausahaan terpadu PKT ini. PKT. Nah, jadi OKOC itu udah ada dengan nama PKT waktu itu. OKOC terus ada. OKOC terus ada sampai sekarang pun ada gitu. Karena itu suatu gerakan masyarakat yang penggerak kita berkolaborasi itu, dan sekarang situ disahkan dengan nama kolaborasi kita itu bantuan kita aktif dalam kegiatan usaha itu disahkan dalam peraturan gubernurnya itu dinamakan PKT itu sendiri. Nah, jadi untuk publik sendiri kita kan tidak menggunakan nama pergub ya untuk menjadi sebuah program gitu. Nah, makanya kita jadi memikirkan suatu brand terbaru, memikirkan suatu brand, yaitu sekarang kita tentukan adalah Jakpreneur, seperti itu. Gimana Bu Saras? Nah, Bu Saras mungkin nambahin nih, sebenarnya tadi Jakpreneur itu apa sih? Oh ya. Ya, Jakpreneur itu sebenarnya dia merupakan program, jadi Jakpreneur sendiri itu tadi aku melengkapin Mas Alam ya. Jakpreneur sendiri itu adalah brandingnya Mas gitu. Branding atau merek dari program kita yang namanya Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu. Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu ini merupakan implementasi, aku bahasanya formil ya, karena kan aku mewakili birokrasi ya. Gak apa-apa. Kita kalau udah lama birokrasi lebih lancar bahasa formal-formal ya, Bu. Ini formal kan? Iya. Ini karena lagi podcast aja sebenarnya. Karena mungkin di kantor, Bu. Ibu ke bawah suasana ya. Ada apa-apa ngintip ya mungkin ya. Ya, gitu. Merupakan implementasi dari program dari janji kampanye gubernur dan wakil gubernur terpilih waktu itu, yaitu Pak Anies dan Pak Sandi. Jadi Pak Anies dan Pak Sandi itu memiliki salah satu janji kampanye, yaitu menciptakan 200.000 wirausaha baru atau menciptakan 200.000 lapangan pekerjaan baru. Kemudian ini kami dari Pemprov gitu, kami dari birokrasi gitu ya, yang melaksanakan, kita mencoba menerjemahkan semua janji kampanye, janji politik Pak Anies dan Pak Sandi itu dalam bentuk program.
Nah, yang 200.000 wirausaha baru itu kami buat programnya. Nama programnya adalah Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu. Jadi sebenarnya OKOC itu kan gerakan ya Pak, benar yang dibilang sama Mas Alam. OKOC itu adalah gerakan-gerakan kewirausahaan, gerakan semua tuh bergerak bersama untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan di Jakarta. Kemudian di bawah dalam bentuk janji kampanye masuk ke Pemprov. Gitu kan. Oleh Pemprov kami berusaha membuat itu menjadi suatu program supaya apa? Kalau kami bisa membuat programnya, maka kami bisa membuat itu di breakdown untuk kita bisa menganggarkan berbagai fasilitas yang bisa mendukung program tersebut gitu loh Mas. Jadi kita punya APBD, nah APBD itu bisa kita alokasikan itu dalam bentuk program-program. Makanya si OKOC ini kita buatkan programnya, namanya Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu. Kemudian seiring berjalannya waktu, sejalan dengan semangat kita punya branding secara keseluruhan yaitu Jakarta City of Collaboration gitu kan. Nah, itu maka untuk kewirausahaan ini kita buat untuk kewirausahaan ini kita buat brandingnya namanya Jackpreneur. Jadi semuanya depannya pakai Jack tuh. Jaklingko ya kan. Jaklingko itu untuk yang program transportasi itu kan juga jadi janji kampanye Bapak juga kan. Pak Anies dan Pak Sandi juga kan, itu Jaklingko. Kemudian ada beberapa, tapi yang untuk kewirausahaan ini kita sepakat menggunakan branding Jackpreneur di tahun berapa Mas kita mulai pakai branding Jackpreneurnya Mas Alam? 2019. Oh 2019. Dimulai 2019. Sebenarnya kalau OKOC-nya sendiri dari 2017, 2018 kita masuk ke Pemprov, kita buat programnya. Semuanya ada payung hukumnya Mas kami buatkan. Jadi yang pasti dia masuk ke dalam rancangan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 sampai 2022, Perda 1 tahun 2014. Perda itu peraturan daerah 1 tahun 2014 itu bunyi OKOC Mas. Bunyinya waktu itu masih OKOC. Bunyinya masih OKOC. Kemudian dari situ kita kan nggak bisa kita harus membuat program itu yang bisa kita laksanakan gitu ya, nomenklaturnya dan sebagainya. Nah, kemudian kita ejawantahkan nomenklaturnya seperti apa nih yang kita bisa nganggarin gitu kan. Makanya kita buat namanya Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu. Kami buatkan dari turunan perda tersebut, kita buatkan perbuknya Mas, peraturan gubernur. Pergub berapa Mas Alam karena udah ganti baru. Yang baru. 2000. Saya udah nunggu. 2018. Oh, 2018. Ya. Orang yang nyusun tuh Mas Alam sama saya loh, tapi banyak kan masalah-masalah. Kan saya 30. Aduh. Ini beneran yang punya. Seluruh SPPD. Kita banyak. Kita ngerapatin doang ya Mas Alam ya. Tapi bikinnya bareng. Lanjut Mas Aras. Ya. Pergub 102 tahun 2018 tentang pembinaan dan pengembangan kewirausahaan. Tadinya yang tadi masih masuk OKOC bisa di-posting. Betul. Ya, jadi OKOC-nya udah kita bungkus tuh masuk ke situ tuh ke pergub itu. Siap. Seiring berjalannya waktu dari 2019 kita harus punya branding, kita sebut Jackpreneur dan itu kita punya pergubnya sendiri, tapi bukan pergub Jackpreneur tapi pergub penyempurnaan dari PKT itu sendiri. Kita menyebutnya masih PKT, tapi depannya ada penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan terpadu karena kita mengubah itu menjadi tidak sequence lagi. Sebenarnya ini nanti nyambung sama yang berikutnya kalau nggak salah ya gitu. Jadi tentang P1 P7 itu disempurnakan di pergub yang baru, pergub 2 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan. Baru mau nanya padahal bedanya. Iya, OKOC-nya masih jalan Mas tapi OKOC itu merupakan bagian jadi OKOC itu bagian dari ini ya, Jackpreneur lah ya. Bergabung. Nah, jadi dijelasin semua ini, Bu. Bagian dari ekosistem kewirausahaan lah. Siap. Itu sih kira-kira. Siap. Benar ya Mas Alam ya, ini aku selalu harus cek ke Mas Alam karena Mas Alam yang ini. Lanjut Bu, lanjut. Tanya tajam. Alam juga betul ya. Lanjut. Lanjut nih, tadi kan sempat googling ya, sempat ngecek ya soal Jackpreneur gitu di situsnya. Itu ada beberapa poin tuh,
ada pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, sama pelaporan keuangan dan fasilitas pemodalan. Itu apa sih sebenarnya, mungkin bisa dijelasin kira-kira tadi soal jackpreneur nih, kira-kira ada apa aja tadi sudah saya sebutin, nah itu sebenarnya ngapain aja sih sebenarnya? Jadi jackpreneur ini sebenarnya apa sih gitu? Kalau tadi kan itu mungkin latar belakangnya ya, tadi kita mungkin sekarang lagi membahas ininya nih, apa namanya, yang dibantuin tuh apa aja sih sebenarnya dari jackpreneur. Silakan Mas Alam. Betul. Oke. Nah, sebenarnya kebijakan ini diambil dari permasalahan real yang terjadi di kalangan wirausahawan ya. Khususnya rekan-rekan yang usaha mikro kecil dan menengah. Jadi sebelum kebijakan diambil di tahun 2018 ya, kita juga melakukan survei dan analisis juga kalau ternyata beberapa hal itu perlu kita dorong. Khususnya di sektor yang UMKM. Jadi beberapa keluhannya adalah pengusaha-pengusaha ini khususnya UMKM, mereka tuh butuh meningkatkan kapasitas mereka, kapasitas usaha mereka. Nah, peningkatan kapasitas apa sih? Input dari mereka itu bermacam-ragam sekali. Nah, salah satunya itu mengembangkan diri dari skill mereka. Jadi mereka butuh pelatihan nih, entah dari pelatihannya itu secara hard skill-nya, misalkan dari yang usaha dagang makan minum gitu ya, latihan membuat makanan seperti apa, packaging seperti apa, lalu dilatih juga dari sisi soft skill-nya gitu, cara mereka berdagang, lalu cara mereka berkomunikasi dengan dengan pembelinya gitu ya, dan cara mereka membranding membranding produknya itu jadi salah satu concern mereka yang ingin mereka tingkatkan. Nah itu jadi lalu salah satunya juga mereka itu kebanyakan mengeluhkan kalau butuhnya modal gitu. Modal usaha itu sangat sulit karena mereka pada awalnya mereka beberapa membutuhkan modal untuk bisa mulai usahanya, memulai atau mengembangkan produksi dari usahanya sendiri. Nah, dilihat dari situ kita mengambil keputusan untuk mengambil kebijakan untuk memberi fasilitas-fasilitas yang harapannya bisa meningkatkan kapasitas usaha mereka. Jadi kita timbul dengan dan dibantu juga ya dengan rekan-rekan yang penggerak OKOC untuk mengkonsepkan. Kita timbul dengan konsep 7 PAS namanya. Jadi 7 tahapan yang kita sediakan sebagai fasilitas nih. Yang pertama harus daftar dulu. Jadi kita daftar. Betul, harus daftar dulu. Nah, maksudnya gitu, kalau nggak daftar nggak bisa dibantu ya. Betul sekali. Nah, tapi pendaftaran ini pun sebenarnya ada tujuannya pasti karena kita lack of data nih UMKM di DKI Jakarta pada khususnya. Jadi kita harapannya dengan orang-orang rekan-rekan pengusaha ini mendaftar, kita bisa tahu nih kondisi asli pedagang UMKM di DKI Jakarta itu berapa banyak sih, dan mereka tuh perkembangan usahanya seperti apa. Jadi kita harapkan mereka daftar dulu, terus mereka pilih mau daftarnya itu mau fasilitas apa saja seperti itu ya. Lalu kondisi keuangan mereka seperti sekarang, input kondisi usaha mereka sekarang seperti apa, usaha mereka apa. Nah itu kita harap mereka bisa daftar dulu nih di awal. Kalau misalkan sudah daftar, mereka bisa dapat fasilitas. Nah, tadi kan sempat di state sama Bu Saras ya. Di tahun 2018 sama 2019 kita ada evaluasi nih. Nah, tadi evaluasinya mungkin saya sedikit jelasin juga, evaluasi mendasarnya itu di konsep dasarnya. Jadi pada awalnya di tahun 2018, konsepnya ini disiapkan secara sekuensial. Maksudnya dari 7 fasilitas ini mereka adalah syarat bersyarat. Jadi untuk satu tahap selanjutnya harus diikuti semuanya. Tahap awal tuh ya. Betul. Jadi habis pendaftaran orang nggak bisa langsung funding gitu. Betul. Jadi bisa langsung dapat modal gitu. Modal itu raja terakhir. Step by step harus diikutin. Raja terakhir. Betul sekali. Jadi kayak misalnya nih orang yang cuma pengen izin, terus dia sebenarnya udah establish, daftar, dia harus ikut pelatihan dulu, penyuluhan, padahal sebenarnya dia bisa jadi lebih pinter gitu ya dari mereka. Betul sekali. Jadi tahapannya dulu tuh harus daftar, lalu setelah daftar wajib ikut pelatihan, setelah ikut pelatihan wajib ikut pendampingan, lalu wajib mendapatkan perizinan, lalu wajib
mengikuti apa namanya, apa Bu yang 5 tuh? Kok saya jadi lupa. Tadi saya baca lagi ya. Yang 5 tuh Sorry. Pemasaran. Lalu ke-6 harus melaporkan keuangannya, lalu tahap yang terakhir baru bisa mendapatkan modal. Bisa mendapatkan akses modal ya. Nah, seperti itu. Jadi wajib, ini kayak semuanya itu wajib. 7 langkah mujur gitu ya. Betul. Nah, di tahun 2019 kita coba evaluasi program ya. Jadi di setiap tahun mendekati di tahun selanjutnya kita lakukan evaluasi dan akan seperti itu di setiap tahunnya. Kita melihat kalau konsep ini jadi salah satu hambatan juga malah gitu. Hambatannya ke wirausahanya melihat saya tuh nggak semuanya butuh izin kok, saya udah punya izin kok, dipaksain lagi ya. Gitu. Saya udah merasa cukup skill kok, so saya harus pelatihan lagi, saya kan butuhnya modal seperti itu. Nah, jadi kita berdasarkan evaluasinya cukup panjang juga. Jadi tahapannya kita panggil nih pengusaha-pengusaha kita ajak diskusi, brainstorm apa sih permasalahannya setahun ini, kira-kira yang bisa ditambahkan apa. Nah, kita timbul dengan salah satu perubahan, yaitu konsep yang sekuensial tadi, kita lepas maksudnya rekan-rekan yang sudah mendaftar boleh memilih sesuai kebutuhannya. Bebas pilih sesuai kebutuhannya. Namun sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu ya Bu Saras ya. Iya. Ya, begitulah bahasanya, Mas. Ini kayak mau daftar ada bintangnya gitu ya secara ketentuan. Betul. Soalnya ada catatan khusus ya, apalagi di yang mendapatkan modal. Karena untuk mendapatkan modal tidak serta-merta orang mendaftar lalu bisa mendapatkan modal. Nah, itu kan sempat rame ya pas kampanye itu semua fokus di modal gitu, akan di modal. Tapi sebenarnya gimana sih? Padahal pada akhirnya ketika semua orang yang bisa mendaftar pun untuk bisa mendapatkan modal itu pasti sesuai dengan perundang-undangan perbankan gitu. Jadi mereka, dan itu pun sesuai dengan kapasitas dari banknya sendiri, begitu. Jadi nanti yang akan mutusin bank. Betul. Itu ya berarti kayak kredit gitu ya. Betul, kredit memberi fasilitas, dan salah satunya sih kalau yang beri rekomendasi bisa mendapatkan kredit dengan dengan bunga lebih rendah dan persyaratan yang lebih mudah. Dengan mendaftar seperti itu. Iya. Patah-patah gitu. Farel patah-patah. Farel parah lebih patah-patah. Oke. Jadi sebenarnya ini udah lumayan ngejawab ya, kalau banyak tadi diceritain isu-isunya UMKM Jakarta itu mereka butuh modal, butuh skill, butuh pasar ya kurang lebih. Sama izin. Jadi dengan ini berarti mereka ngebuka masalah-masalah yang banyak di dunia sebenarnya. Kalau UMKM itu unbankable apa sih? Iya, nggak bisa dapat akses dari itu fasilitas bank. Iya. Nah itu kira-kira emang ada success story-nya ya nih ya. Emang udah berapa banyak gitu kan ada success story yang bisa diceritain? Iya. Ada yang udah misalnya jualan jamu terus udah bisa bikin yang modern gitu. Sempat lihat di ini nih, lihat di IG-nya tuh ada yang jamu, ada yang susu kayaknya nih, ada yang keripik. Susu apa susuk? Banyak. Susuk, Pak. Nggak susuk dong, Pak. Kalau susuk ngeri, Pak. Jualan Jackpreneur mau jalan susuk ngeri ya. Ada izin usahanya ya itu ya. Itu ide bagus gaib itu ya. Usaha gaib itu, Pak. Jasa masuk kategori jasa. Oh, jasa, iya. Iya benar juga sih. Membantu menghilangkan masalah orang ya. Iya. Sebelum ke success story, aku nambahin yang tadi dari Mas Alam ya. UP7 itu sudah
Itu sebenarnya konsep dari awalnya dari OKOC ya gitu, dengan dia menyebutnya 7 langkah pasti sukses, dan itu kami adopt dalam program kami, program PKT. Dan benar yang dibilang sama Mas Alam, kita lihat tadi lapangan, ternyata teman-teman tuh ketika mengikuti tahapan yang begitu panjang itu kayaknya jadi lama gitu. Itu terlihat dari capaian permodalan di tahun 2018 dan sampai pertengahan 2019 itu tidak mencapai 1% dari jumlah wirausaha yang terdaftar di program kami gitu. Waktu itu kita sudah terdaftar itu pertengahan 2019 itu sudah lumayan banyak ya Mas Alam ya. Mungkin angkanya itu sudah di angka 70 sampai 80 ribu. Tapi yang mendapatkan fasilitas permodalan itu hanya kisaran nggak nyampe 1.000 lah gitu. Jadi itu kan tadi ya seleksi yang tadi ya, tidak mencapai 1%. Padahal targetnya 200.000 ya dalam 5 tahun. Nah itu gimana itu 200.000? Itu berarti 4.000 per tahun loh. Targetnya sih sebenarnya bukan di P7-nya gitu ya. Jadi nah itu dia. Kemudian ini juga banyak kita lakukan penyempurnaan. Kemudian kita menyebutkan target itu adalah mereka yang sudah mendaftar menjadi wirausaha baru di program kami dan telah mengikuti salah satu dari tahapan. Jadi kita nggak strict sequential P1, P7. Jadi intinya mereka join dulu sama kita, terus kita treatment mereka, dan kita harapkan dari treatment itu ada peningkatan dari usaha yang mereka punya. Entah peningkatan omset, peningkatan aset, atau peningkatan jumlah tenaga kerja. Dan itu aku tadi udah kirimin IG Jackpreneur tuh ya, itu bagus-bagus ya, Mas Nobi ya. Iya. Itu ada yang jualan mojito. Aku pernah coba produknya. Itu bisa laku sampai dalam masa pandemi loh, bisa laku sampai 3 Saya kayaknya nggak pernah nyobain Bu mojito Bu. Jadi boleh dikirim Bu ke saya. Boleh sekali. Ya. Mas Alam kan nyobain belum? Mas Alam mah kerja melulu. Tuh, dicengin. Waduh. Mas Alam yang kerja, saya yang dikirim, yang di-endorse loh. Baunya es kopi ya Bu. Iya. Ini ada mojito. Tadi lihat di Twitter, di IG-nya tuh banyak. Ada masker juga ya Bu? Jualan masker. Ada masker. Masker juga ada, dan maskernya bagus-bagus. Karena mereka ya ini teman-teman ini di P1 di Jackpreneur ini fasilitasnya banyak sekali Mas gitu. Mungkin ini kita mungkin perlu sampaikan juga tuh Mas Alam, yang update terakhir tuh kita punya relaksasi perizinan tuh Mas Alam, itu kan keren banget tuh itu yang inisiasi. Relaksasi perizinan tuh apa tuh? Saya suka kalau relaksasi ini kayaknya enak pijet gitu. Mungkin ini nyambung juga dengan cerita success story ya. Mungkin agak bisa nyambung juga nih. Satu tadi soal masker di state juga, karena di kondisi pandemi ini kan kebutuhan masker pas awal-awal banget kita ingat nih kebutuhan masker itu sangat tinggi. Bahkan yang dulu sampai 20 juta masker itu. Iya. Bahkan pasar sendiri nggak bisa memenuhi kebutuhan demand-nya gitu. Kebutuhan orang-orang untuk membeli masker. Jadi orang-orang tuh pas awal-awal pandemi itu susah tuh cari masker. Nah kita khususnya Pemprov DKI Jakarta Kamsap dengan idea dengan membantu UMKM kita, karena ketika awal-awal juga terhantam ya. Jadi sampai sekarang pun ekonomi sangat-sangat menurun sekali, apalagi yang di grassroots level. Maka kita coba bantu nih dengan ngeboost perekonomian mereka lagi dengan membantu membuat masker. Jadi dengan satu program bisa kena ke 2 sektor, satu ke kesehatan, orang-orang di Jakarta dapat masker semua, dan yang kedua UMKM kita khususnya yang ikut Jackpreneur itu bisa tumbuh lagi perekonomiannya, bisa terbantu. Nah jadi rekan-rekan yang punya usaha masker, bahkan dulunya cuma ngejahit aja, itu mereka bisa terbantu nih ekonominya, alhamdulillah. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua tadi Bu Saras nih sempat nyentil juga nih soal relaksasi perizinan. Nah, mungkin ini nyambungnya kita ke kondisi pandemi saat ini. Ya? Gitu. Jackpreneur di saat pandemi nih. Betul. Soalnya sekarang sih beberapa udah jelas sekali gitu ya di media-media dan peneliti-peneliti itu menjelaskan kalau Indonesia perekonomiannya sudah jatuh gitu ya. Khususnya lagi ya betul.
khususnya lagi di Jakarta, itu sampai kemiskinan itu meningkat, pengangguran pun meningkat seperti itu. Dan orang-orang beberapa beralih juga jadi wirausaha. Karena itu cukup menjanjikan juga. Nah, salah satunya yang kita beri kebijakan yaitu si relaksasi perizinan. Nah, khususnya lagi ada di lokasi-lokasi yang sebelumnya terkena zonasi. Jadi beberapa lokasi itu sebenarnya tidak tidak diperkenankan untuk mendapatkan izin sebenarnya. Oke, Gitu. jadi ada daerah-daerah yang nggak boleh jualan atau gimana gitu, Mas? Atau Iya, seperti itu. sekarang Jadi okay. Betul. Jadi sebenarnya mereka warga-warga ini di kampung sudah puluhan tahun gitu, belasan tahun sampai puluhan tahun mereka hidup di sana dan berdagang di sana, dan kebanyakan kalau misalkan kita lihat pedagangnya sih toko kelontong ya seperti itu. Nah, mereka itu ketika kita diskusi mereka nggak punya perizinan sama sekali, mereka nggak punya izin, mereka sangat sulit mendapatkan akses bantuan dari pemerintah, khususnya bantuan ekonomi gitu ya, karena mereka sendiri nggak memiliki perizinannya. Nah, di sini dibantu dengan Dinas PTSP DKI Jakarta melakukan relaksasi. Jadi rekan-rekan yang sebelumnya nggak punya izin nih, yang terkendala nih untuk mendapatkan izin, sekarang kita langsung kasih izin semuanya gitu. Yang harapannya dengan relaksasi perizinan ini bisa nge-boost ekonomi mereka, bisa meningkatkan perekonomian mereka, meningkatkan usaha mereka. Jadi success story-nya sekali lagi ketika kita lihat ada rekan-rekan yang di kampung kita beri izin, nah mereka menyambut itu dengan baik dan mereka langsung berinisiatif untuk ke bank gitu, karena mereka ada beberapa mereka yang butuh modal sebenarnya, tapi salah satu syarat dari mendapatkan modal adalah perizinan. Izin usaha ya. Betul. Jadi dari kita memberikan relaksasi perizinan, mereka jadi punya akses juga nih ke permodalan. Seperti itu. Jadi izin, fungsi utama izinnya ini mereka untuk dapat bank ya berarti ya, akses ke bank. Ya, salah satunya itu dan sebelumnya belum ada ya? Sebelumnya belum ada. Oh, atau gimana? Izin UMK ini. Oh, izin UMK ini sebenarnya udah ada pada awalnya. Nah, jadi ini salah satu kebijakan juga yang diambil di tahun 2018. Jadi sebelumnya izin usaha itu hanya mencakup sampai yang menengah aja nih, menengah ke atas. Nah, yang mikro kecil kita belum punya. Nah, di tahun 2018 kita buat regulasi, Pemprov DKI Jakarta buat regulasi kalau membuat izin usaha mikro kecil, IUMK namanya. Nah, ini khusus lagi. Jadi ini untuk memberikan akses perizinan kepada usahanya, modalkan usahanya. Dan dari itu bisa mendapatkan akses bantuan dari pemerintah, mungkin dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Kayaknya pernah ada kayak launchingnya bukan sih ya? Kalau nggak salah tuh sempat beberapa bulan. Beberapa minggu yang lalu ya? Baru. Kalau nggak salah baru. ada juga Mas Nobi tuh link launchingnya di YouTube. Oh, siap. Ya. Wah, baru 2 minggu. Mana, Bu? 2 minggu yang lalu ya kalau nggak salah. Oh, 2 minggu yang lalu ya? 2 minggu yang lalu. Yang nonton lebih dari 7.000 orang ya, Mas Alam ya. Mantap. Udah kayak konser ya, Bu? Udah kayak konser. Itu virtual ya, tapi catatannya ya. Virtual tuh benar-benar mengharu biru banget loh. Oh, siap. Karena emang ya tadi mereka lagi kesulitan, mereka lagi ya terhantam dengan pandemi, tiba-tiba ada bantuan nih soal izin. Iya, betul. Nggak cuma buat permodalan juga sebenarnya. Jadi IUMK ini sebelum ada relaksasi itu sudah ada, Mas, gitu. Cuma pertumbuhannya itu tidak signifikan ya, Mas Alam ya. Oke. Ya. Jadi dari Januari sampai Juli di 2020 itu baru sekitar 6.000 tuh izin usaha mikro kecil yang kita terbitkan. Ketika kita mulai relaksasi dari bulan Juli sampai dengan kita buat launchingnya itu di bulan September ya, Mas Alam ya. 2 minggu yang lalu ya. Itu sudah terbit lebih dari 40.000 izin, Mas. Hanya dalam waktu banget. Dan itu seperti yang tadi dibilang Mas Alam. Jadi tadinya kan orang kalau ngajuin izin tuh harus
entah datang ke PTSP, penanaman dinas apa unit layanan terpadu atau satu dia pintu. mendaftar melalui Jak Evo, link untuk perizinan gitu secara online. Nah ini enggak nih, ini dari Mas Alam dan teman-teman bantu kita memberikan Mas Alam lagi nih. Idenya semua dari Mas Alam, berasal dari Alam. Ya intinya Mas Alam memberikan ide untuk kita jemput aja gitu melalui si Ajib. Jadi antar jemput izin bermotor ini yang mendatangi para UMKM tersebut dan itu diurus izinnya di tempat, Mas. Dia datang ya. Si Ajibnya ini mendatangi, ada 200 Ajib di Jakarta. Jadi Ajib ini sebenarnya melayani hampir semuanya, Mas. Jadi selama ini tuh orang kalau mengajukan perizinan itu kan bisa datang langsung, bisa online, bisa juga dia nelpon call center untuk kalau berkasnya sudah lengkap. Banyak ya. Sama Ajib. Itu berlaku untuk semua jenis perizinan di Jakarta. Nah, untuk UMK ini kan masyarakat kecil yang tidak terlalu paham ya gitu. Jadi dari Mas Alam memberikan ide tersebut, ya udah dari Ajib dieksekusi oleh PTSP, dieksekusi, Ajibnya kita kerahkan 200 orang itu untuk turun langsung ke UMKM tersebut. Dan itu juga tidak sporadis ya Mas ya gitu. Jadi kita sudah punya datanya. Bisa dilihat tuh di jakpreneur.jakarta.go.id. Jadi kalau misalnya nanya target 200.000, oh kita nggak takut ya Mas Alam ya. Sudah 154.000 pada hari ini. Keren. Iya, jadi nggak perlu nunggu 2022 tuh Mas. Berarti nunggu tadi ya, relaksasi tadi ya. Iya. Mas Farel udah nggak perlu kita nunggu 2022. 2020 kelar ini. Tahun lalu yang masih berapa doang, Bu? Sekarang sampai 150.000 gitu langsung. Iya, lumayan cepet ya, pendaftarannya cepet ya, karena ya tadi ya, bantuan relaksasi dan segala macamnya. Banyak program-program menarik. Program menarik dan mungkin situasi pandemi juga mendorong orang untuk lebih menjadi wirausaha. Sepertinya karena dulu kan kebanyakan yang daftar ke kita itu didaftarkan sama pendamping tuh Mas. Nah, pendamping itu, nah ini nih di Jakpreneur ini kita punya bala bantuan. Kita menyebutnya adalah para pendamping kewirausahaan. Kita punya 600 orang itu yang membantu para UMKM di Jakarta. Nah, dulu tuh orang kalau daftar Jakpreneur tuh harus melalui pendamping, didaftarin ke sistem Jakpreneur. Sekarang kita jualan sistem nih, jakpreneur.jakarta.go.id, bisa dibuka sih gitu ya. Itu cara daftarnya ya, Bu? Cara daftarnya online gitu ya. Tapi kan kalau masyarakat kecil kan nggak ngerti tuh ya, jadi didaftarin sama pendamping ke dalam sistem. Kalau sekarang semasa pandemi ini pertumbuhan pendaftaran secara mandiri itu sangat signifikan gitu. Makanya di tahun 2020 ini angkanya sudah 150.000, 154 gitu sih kira-kira. Seperti itu. Oke. Lanjut nih, mungkin tadi sempat belum, ya mungkin ada satu produk atau satu usaha ya, yang paling diingat, gitu. Iya, yang diingat banget sama Mas Alam atau Ibu Saras yang tiga kan ada 150.000 nih izinnya. Mungkin yang paling diingat atau pernah ngeh gitu soal apa nih produk yang atau usaha yang pernah dibantu. Tadi yang aku kirim IG-nya itu yang Mojito itu Mas, itu dia trending tuh, dia 3.000 botol karena udah ngirim produknya ke Ibu juga ya kayaknya. Enggak sih, aku beli kok. Beli kok. Iya. Terus selalu beli. Siap. Kita dibudayakan gitu ya untuk tidak menerima. Maksudnya ini kan metodenya gratifikasi dan sebagainya. Bagus deh. Ya. Anti korupsi. Beberapa kali juga saya dulu sebelum pandemi ada bazar, kita kan suka kayak silakan Bu, silakan gitu. Ujung-ujungnya tetap kita bayar, terus UMKM-nya nggak mau, jadi kita kayak lempar-lemparan duit. Oh kayak biasa berantem mau bayar. Saya bayar. Kita taruh duit terus kita lari. Itu benar-benar harfiah Mas, jadi kita taruh uangnya terus kita lari karena mereka nggak mau nerima dan kitanya juga nggak mau. Ibarat kata kita nggak bayar gitu. Ini kan UMKM ya, kita bantu. Itu sih kira-kira. Itu Mojito. Terus yang keren lagi sih ada kayak tea latte ya, itu juga bagus tuh. Itu apa kebanyakan tuh? Sih memang teh. Makanan minuman ya?
Minuman, minuman. Oh, Kebanyakan memang oke. kuliner, Ya, kebanyakan Mas, karena kuliner ya. dari Iya. 150.000 data yang kita punya, itu 70%-nya itu Oh, usahanya makan cocok minum. memang dengan saya, Bu, berarti, Bu. Kirain sukanya relaksasi, bukan makan Oh, mandi iya, juga ya. Saya juga cocok. Iya, saya Masalahnya suka tuh yang relaksasi dan langsung ya. makanan. Banyak sih, nanti ini bisa dilihat di IG-nya tuh saya juga punya list gitu ya, teman-teman yang udah lumayan sukses. Aku nanti bisa kirim datanya ke Mas Nobi, katanya kan mau ada lanjutan ya, mau ngobrol sama yang sukses-sukses ini ya, Mas ya. Iya. Siap. Kirim listnya, Mas. Oke. Mau ngobrol lah, pengalamannya dikulik. ikut Jackpreneur kayak gimana? Iya, karena saya juga mau daftar, Bu, karena saya ada jualan stick tempe. Masuk. Mantap. Masuk. Coba mana dimasukkan ke layar. Ada di situ. Boleh. Saya sudah daftar Jackpreneur, saya sudah daftar. Baru masukin nomor KTP sama nomor kakak. Iya. Disuruh milih lagi kan. Saya udah daftar. Jadi salah satu dari 150.000. Iya, saya termasuk dari 150.000 tuh ada saya. Waduh. Mas, kita boleh daftar nggak sih, Mas? Boleh ya, jadi nambah-nambahin ya, Bu ya? Nambahin. jadi isinya 150.000 tuh kebanyakan ya, berapa persen? DKI lah gitu. Nih, Bu Saras kayak ngejar target survei itu ya, skripsi. Oh iya. Tapi enggak kita. Aduh. Kalau kami kan ASN ada batasan-batasannya, jadi mungkin kalau masalah boleh ya. Waduh. Ya, ini kan ada nanya lagi, Nok. Ini kan udah lumayan panjang. Ada juga tuh Mas yang produk baby ya. Jadi dia punya produk. Maksudnya aku kan kalau hafalnya produknya ya, kalau misalnya nama brand sama nama orang itu nggak terlalu ingat. Tapi dia tuh jualan kayak apa sih namanya tuh, kayak peralatan untuk bayi-bayi gitu. Oh, itu sebelum join sama Jackpreneur itu omsetnya itu mungkin nggak banyak gitu loh. Tidak mencapai katakanlah 5 juta dalam 1 tahun. Tapi setelah gabung Jackpreneur, karena Jackpreneur kan kita bantu pemasarannya juga ya. Itu dia awal gabung tuh udah 50 juta. Baru kayak pesugihan ya, Bu ya? Jangan-jangan Jackpreneurnya ada pesugihannya kali ya, Mas. Nah, Bu Saras tolong dijelaskan itu. Tadi ngomongin susuk, sekarang pesugihan ya, ngeri-ngeri ini. Jasa-jasa gaib ya. Pesugihannya sih program-programnya yang keren-keren itu sih. Siap. Jadi itu yang ini benar-benar mungkin kalau Mas Nobi ya. suka makanan nih, ada pempek Ciksni nih, cobain nih. Saya sih pernah cobain waktu itu di Tamrinten. Oke. Nah, Tamrinten Mas, Tamrinten itu ada sekitar 11 ya Mas Alamnya yang binaan Jackpreneur ya Mas ya. Itu Mas harus ke sana tuh. Oh, sering. Yang tapi kan lagi pandemi ya sekarang ya. Oh gitu. Anda buka kok. Pertanyaan terakhir nih, Bu. Udah panjang durasinya. Salah ngundang yang ngomong apa ya. sih berikutnya nih? Yang akan kita lihat lagi berikutnya ke depan. Nah, itu apa selanjutnya tuh? Bakal ada perubahan lagi kah? Atau ada yang mau ditambah? Atau programnya udah bagus nih sekarang gitu? Selanjutnya dari... Kalau ini masalah nih. Kalau yang susah-susah tuh silakan masalah. Bu Saras kalau ada yang mau itu ya, yang untung-untung pesugihan. Saya yang bagian ininya aja lah, melariskan gitu. Siap. Gimana Mas? Tadi pagi saya udah lagi share. Jadi kan kita ada bazar online, kita nggak bisa bikin bazar offline, maka kita buat teman-teman itu bisa berjualan dengan bazar online. Tadi pagi aku share tuh ke grup sosialita lah. Ya, boleh disebutin juga Bu, bazar online-nya gimana? Bazar online-nya itu jadi teman-teman dari perangkat daerah yang melaksanakan Jackpreneur, kita punya 6 perangkat daerah ya. Oh, ini belum disebutkan nih Mas. 6 perangkat daerah yang melaksanakan Jackpreneur, itu yang pertama Dinas UKM dan Perdagangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, kemudian Dinas Sosial, kemudian Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, kemudian Dinas PPAPP, Pemberdayaan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, kemudian Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan satu lagi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Ada lagi Dinas Kebudayaan, tapi dia tidak ditarget. Itu sesuai kategori Jackpreneur-nya juga ya? Iya, jadi mereka punya binaan masing-masing. Nah, mereka kita minta untuk membantu UMKM-nya membuat bazar online.
Aku nanti kirim aja kali ya, gitu ya, maksudnya kirim ke Mas Nobi. Yang hari ini lagi running tuh yang di Sudin PPAPP Jakarta Timur. Mereka jadi bikin flyer gitu ya, flyernya itu disebar ke teman-teman gitu kan. Kemudian ya dari kita untuk kita sih ya. Waktu itu juga ada tuh yang dari Sudin KUKM Jakarta Utara. Mereka bikin kayak semacam, malah mereka bikin web sendiri loh Mas, namanya Bojuku gitu. Belajar untuk di Jakarta Utara. Seperti itu sih. Jadi itu lumayan ngebantu. Ya, lanjut. Mas Alam nih tadi tanyain Farel terkait apa sih selanjutnya nih? Iya, kalau dari Bu Saras kan udah tentang menambah pemasaran ya. Kalau dari programnya sendiri ada nggak nih? Dari programnya pasti kita nggak cukup puas dengan yang ada sekarang ya. Kita mau tingkatkan terus kapasitas kita dan kebijakan-kebijakan lainnya yang bisa diambil. Nah khususnya kalau misalkan contoh di pandemi ini kita bakal ambil langkah-langkah kebijakan cukup banyak nih yang bisa kita lihat bareng-bareng nanti. Yang pertama kalau dari sisi kita sih kita akan melakukan pemutakhiran data ya di sektor UMKM di Jakarta. Karena pendataan ini sangat penting banget nih, krusial buat kita buat nanti di tahun-tahun berikutnya atau sekarang untuk mengambil kebijakan sebenarnya. Jadi kita harus benar-benar tahu apa yang dibutuhkan oleh rekan-rekan pengusaha kita di DKI Jakarta. Lalu yang kedua yang udah kita jelaskan juga soal relaksasi izin usaha, itu bisa ada yang 1 tahun dan 5 tahun. Lalu yang ketiga yang mungkin yang sangat besar sekali, kita ada kolaborasi sosial berskala besar. Nah, khususnya di sektor UMKM, kita bakal ada paket nih soal donasi, soal sanitasi pangan, ada kolaborasi pelatihan UMKM juga, lalu ada mungkin insya Allah bakal ada pinjaman lunak juga untuk rekan-rekan UMKM kita di Jakarta. Lalu untuk dari pemerintah pusat, khususnya di program penyelamatan ekonomi nasional, kita dapat bantuan kredit untuk usaha mikro kecil sebanyak 500 miliar. Insya Allah bakal kita kejar di tahun ini untuk bisa tersalurkan seluruhnya ke UMKM yang membutuhkan. Nah, lalu ada bansos juga, usaha produktif, bisa 2,4 juta per usaha ultra mikro dan mikro gitu ya. Dan ini juga dari pemerintah pusat juga. Ya betul, ini dari pemerintah pusat juga, Banpres. Lalu kemitraan penyediaan dan pembinaan ruang usaha. Jadi nanti kita bakal mengaplikasikan kewajiban 20% ruang usaha di contoh kayak di mall untuk bisa dimasukkan UMKM di sana. Seperti itu, dan ada konsep closed loop juga nanti kita lagi lagi kita godok juga untuk government spending dan intervensi bahan baku murah untuk UMKM. Nah, selain itu masih banyak juga program-program yang mau kita galakan juga khususnya untuk ruang-ruang pemasaran untuk UMKM kita. Sebetulnya kita mau bangun kios-kios nih untuk usaha dan di penataan stasiun yang kereta rel yang ada di dalam kota ya. Nah, akan kita renovasi, bakal kita perbaiki khususnya di UMKM juga, dan PKL-PKL-nya kita bisa berdagang di sana dengan desain-desain yang menarik nanti. Karena kayak rame kan stasiun Tebet gitu dan segala macam kan lumayan rame ya. Nah, iya insya Allah salah satunya stasiun Tebet juga tuh. Stasiun Tebet dekat kantor saya di Gondang Dia gitu ya, itu insya Allah bakal diperbaiki juga. Siap. Kantornya di mana sih, Mas? Kantornya di mana? Di Balai Kota, Pak. Itu sama Bu Saras juga. Iya. Oke. Gimana dong? Kita tutup aja nih. Ya, sip. Tutup aja. Ya, makasih banyak buat Mas Alam dan Bu Saras sharing-sharingnya soal Jackpreneur. Semoga tadi ya banyak yang terbantu dengan program ini. Semoga dengan kondisi ya pandemi dan segala macam, semoga banyak yang terbantu permodalan, perizinan dan pelatihan dan segala macam. Kita tutup, jangan denger lupa kata-katanya. Udah lupa, udah lama. Oh ya, jangan dengerin apa yang kita ngomongin karena kita cuma bacot. Selamat pagi, siang, sore, malam. Bye.